Pernahkah Anda merasa lelah yang aneh? Bukan karena berjalan jauh, bukan karena bekerja terlalu berat, namun tubuh terasa kosong, pikiran keruh, dan jiwa seakan tertinggal di belakang? Anehnya, ketika ditanya, "Kamu kemana hari ini?" Jawabannya sering sederhana, "Tidak kemana-mana." Namun dalam laku Jawa, ada satu bisikan tua yang mengatakan, "Sing enggawe kesel dudu sikilmu, nanging batinmu sing ora bali." Yang membuatmu lelah bukan kakimu, tetapi batinmu yang tak pernah pulang. Inilah paradoks zaman kita, bergerak tanpa arah, sibuk tanpa makna, dan lelah tanpa perjalanan. Tubuh diam, namun batin berkelana kemana-mana, ke masa lalu yang belum selesai, ke masa depan yang belum tentu terjadi, ke perasaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Ilmu Jawa kuno tidak melihat kelelahan hanya sebagai urusan raga. Kelelahan dalam pandangan para leluhur adalah tanda kebocoran daya hidup, daya urip yang mengalir keluar tanpa disadari. Dan semakin kita menyangkalnya, semakin halus kebocoran itu bekerja. Video ini bukan tentang motivasi, bukan pula tentang teknik cepat mengusir penat. Ini adalah pembongkaran halus atas satu pertanyaan yang jarang kita berani hadapi. Mengapa aku terus lelah, padahal hidupku tampak baik-baik saja? Kita akan menyingkap cara pandang Jawa yang memandang manusia sebagai pusat persimpangan energi antara pikiran, rasa, dan kesadaran. Kita akan menyusuri jejak pengetahuan lama yang dahulu diajarkan tidak dengan suara keras, melainkan lewat diam, tirakat, dan pengamatan batin. Dan mungkin di akhir perjalanan ini, Anda akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Bisa jadi, selama ini Anda tidak lelah karena kurang istirahat, melainkan karena terlalu lama meninggalkan diri sendiri. Jika kalimat itu terasa menusuk pelan di dada Anda, maka video ini memang sedang memanggil Anda. Hening sejenak. Mari kita melangkah lebih dalam ke akar pengetahuan yang jarang dibicarakan, namun diam-diam bekerja dalam hidup kita setiap hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Tuliskan di kolom komentar, video ini sedang sampai di kota atau daerah mana Anda menontonnya? Apakah dari kota besar yang tak pernah tidur, atau dari sudut desa yang masih akrab dengan sunyi? Bukan sekadar ingin tahu, tetapi karena dalam laku Jawa, tempat dan rasa selalu saling memengaruhi. Dan kelelahan yang kita rasakan hari ini seringkali memiliki warna yang berbeda di tiap tempat. Dalam naskah-naskah Jawa lama yang diwariskan lewat tembang, serat, dan pitutur lisan, kelelahan tidak pernah dimaknai sebagai hal sepele. Para leluhur memahami manusia bukan sebagai mesin kerja, melainkan sebagai wadah daya hidup yang halus dan mudah terganggu. Dalam serat Wedatama dan serat Kalatida, tersirat satu pesan yang jarang dibaca secara utuh. Zaman boleh berubah, tetapi batin manusia selalu menjadi medan paling rawan kelelahan. Bukan karena dunia terlalu berat, melainkan karena manusia kehilangan pusatnya sendiri. Ilmu Jawa mengenal konsep pancer, titik tengah kesadaran manusia. Ketika pancer kuat, seseorang bisa berjalan jauh tanpa lelah. Namun, ketika pancer goyah, duduk diam pun terasa menguras tenaga. Para empu dan resi dahulu memahami satu hukum halus. Sapa sing ora manggon ing awake dewe, bakal kesel sanajan ora lunga. Barang siapa tidak hadir dalam dirinya sendiri, akan lelah meski tidak bepergian. Di masa lalu, kelelahan semacam ini tidak langsung diobati, tidak dicari hiburan, tidak ditutup dengan kesibukan baru. Justru dicurigai sebagai peringatan batin, tanda bahwa arah hidup mulai melenceng dari keseimbangan rasa. Pengetahuan ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia diselipkan dalam simbol, disamarkan dalam cerita wayang, dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau eling lan waspada. Karena jika diajarkan secara mentah, manusia cenderung menggunakannya untuk menguatkan ego, bukan membeningkan rasa. Seiring waktu, ketika hidup makin cepat dan suara makin ramai, ajaran ini perlahan tersingkir. Kelelahan dianggap wajar, kosong dianggap biasa.
Padahal dalam pandangan Jawa, lelah yang dibiarkan adalah pintu masuk kegelisahan yang lebih dalam. Yang hilang bukan tenaga, yang terkikis adalah kesadaran akan batas diri. Dan disinilah ironi terbesar manusia modern. Kita tahu cara mengisi waktu, tetapi lupa cara mengisi batin. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar mengapa batin bisa terkuras tanpa disadari, bagaimana pikiran, rasa, dan keinginan saling menarik daya hidup kita, dan mengapa semakin kita ingin kuat, justru semakin cepat lelah. Sebelum Anda melanjutkan mendengar bagian ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tidak perlu dipercepat, tidak perlu dipahami dengan pikiran yang tegang. Jika memungkinkan, longgarkan bahu Anda, atur napas secara alami, dan biarkan video ini mengalir seperti tembang pelan, bukan untuk dikejar, tetapi untuk dirasakan. Dalam laku Jawa, pengetahuan sejati tidak masuk lewat kepala, melainkan turun perlahan ke rasa. Dan semakin tenang Anda menonton, semakin dalam pesan ini bekerja, bahkan tanpa Anda sadari. Sekarang, mari kita mulai. Ilmu Jawa memandang manusia sebagai wadah daya hidup, daya urip, yang mengalir terus-menerus. Selama aliran ini utuh, seseorang akan merasa cukup, stabil, dan ringan. Namun masalahnya, daya hidup ini bisa bocor tanpa disadari. Bocor bukan karena kerja berat, bukan pula karena usia, tetapi karena kesadaran kita tercerai-berai. Bayangkan sebuah lampu minyak. Cahayanya bukan ditentukan oleh seberapa mahal lampunya, melainkan oleh apakah minyaknya tertahan atau menetes keluar. Begitu pula manusia. Dalam keseharian, batin kita jarang benar-benar berada di satu tempat. Tubuh mungkin duduk di kursi, tetapi pikiran melompat ke masa lalu. Rasa tertahan di luka lama, dan keinginan sibuk mengejar bayangan masa depan. Ilmu Jawa menyebut kondisi ini sebagai ora manggon, tidak menetap dalam diri sendiri. Dan disinilah kelelahan mulai bekerja dengan cara yang sangat halus. Anda tidak merasa capek secara tiba-tiba. Tidak ada tanda dramatis. Hanya satu persatu. Bangun tidur tidak segar. Diam terasa gelisah. Ramai justru melelahkan. Karena setiap kali pikiran melompat tanpa kesadaran, sedikit daya hidup ikut tertarik keluar. Setiap kali rasa menahan emosi yang tak terucap, sedikit daya hidup terkunci di dalam. Setiap kali kita memaksa diri terlihat kuat, padahal batin ingin diam, daya hidup kembali terkuras. Menariknya, semakin seseorang tidak kemana-mana, justru semakin banyak batinnya mengembara. Dan semakin jauh batin mengembara, semakin berat tubuh menanggungnya. Di titik ini, saya ingin Anda tetap menonton dengan tenang. Tidak perlu menganalisis apakah ini cocok atau tidak. Biarkan kata-kata ini melewati Anda seperti angin sore yang tidak memaksa, tetapi menyejukkan. Karena mungkin tanpa Anda sadari, tubuh Anda sedang mengangguk pelan, seolah berkata, "Ya, ini yang selama ini kurasakan." Ilmu Jawa tidak pernah menyalahkan manusia yang lelah. Yang dipertanyakan bukan kenapa kamu lemah, melainkan di mana batinmu terlalu lama tertinggal. Dan jawaban itu tidak akan muncul hari ini. Ia akan muncul saat Anda cukup tenang untuk mendengarnya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membongkar lapisan tersembunyi kelelahan, mitos tentang kuat dan lemah, serta paradoks mengapa semakin kita melawan lelah, justru semakin ia menguat. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sebentar. Tuliskan di kolom komentar tanpa perlu panjang. Dalam hidup saya, lelah paling sering muncul saat, apakah saat sendiri, saat ramai, atau justru ketika semuanya terlihat baik-baik saja? Tidak ada jawaban benar atau salah. Dalam laku Jawa, mengakui rasa adalah awal pembeningan. Sekarang, mari kita bongkar satu kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira bahwa lelah adalah tanda kurang kuat. Maka, solusinya diperkeras, ditambah motivasi, ditumpuk target, ditekan dengan kalimat, "Aku harus bisa." Namun ilmu Jawa
justru melihat kebalikannya. Seringkali, yang paling lelah adalah mereka yang terlalu lama memaksa kuat. Ada istilah halus dalam pitutur Jawa, kakehan nenggendong. Terlalu banyak menggendong, bukan di punggung, tetapi di batin. Menggendong citra, menggendong ekspektasi orang lain, menggendong luka yang belum diikhlaskan, menggendong keinginan untuk selalu terlihat mampu. Semua itu tidak terlihat, namun beratnya nyata. Paradoksnya, orang yang terlihat paling sibuk seringkali tidak sedang bergerak kemana-mana secara batin. Ia hanya berputar di tempat yang sama, mengulang pola yang sama, dengan rasa yang makin menipis. Ilmu Jawa menyebut kondisi ini sebagai kesasar alus, tersesat secara halus, tidak merasa salah jalan, tidak merasa bermasalah, tetapi perlahan kehilangan rasa hidup. Disinilah muncul mitos berbahaya bahwa istirahat berarti kalah, diam berarti malas, dan tenang berarti tertinggal. Padahal, dalam laku sejati, tenang adalah posisi paling kuat. Para leluhur memahami satu rahasia. Daya hidup tidak bertambah saat dipaksa, tetapi kembali saat dilepaskan. Bukan dilepaskan dari tanggung jawab, melainkan dilepaskan dari pertarungan batin yang tidak perlu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dan ini penting. Silakan jawab di komentar jika berkenan. Apakah Anda lebih sering melawan lelah atau mendengarkannya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab hari ini saja. Ia akan terus muncul setiap kali tubuh terasa berat tanpa sebab jelas. Karena di lapisan terdalam, lelah bukan musuh. Ia adalah bahasa batin yang tidak lagi didengar. Semakin kita menolaknya, semakin keras ia berbicara. Dan semakin kita berani diam mendengarkan, semakin jelas pesan yang dibawanya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membumi. Bukan dengan teori, tetapi dengan laku sederhana. Cara menerapkan pemahaman ini dalam hidup sehari-hari, tanpa harus meninggalkan dunia, tanpa harus menjadi orang lain. Setelah memahami bahwa kelelahan seringkali bukan soal tubuh, melainkan batin yang terlalu jauh mengembara, pertanyaannya kini menjadi sederhana namun penting. Bagaimana cara memulangkan daya hidup itu kembali? Ilmu Jawa tidak menawarkan jalan yang rumit. Justru sebaliknya, semakin sederhana lakunya, semakin dalam pengaruhnya. Langkah pertama adalah manggon. Hadir sepenuhnya di tempat Anda berada. Cobalah perhatikan, berapa sering tubuh Anda di satu tempat, tetapi pikiran di tempat lain. Makan sambil memikirkan masalah, berjalan sambil mengulang percakapan lama, istirahat sambil menyusun kecemasan baru. Dalam laku Jawa, ini disebut urip ora dinikmati, hidup yang dijalani tanpa ditempati. Dan hidup yang tidak ditempati akan selalu terasa melelahkan. Latihannya bukan meditasi rumit. Cukup satu hal, saat melakukan sesuatu sadari bahwa Anda sedang melakukannya. Minum, sadari rasa air. Berjalan, sadari pijakan. Diam, sadari napas. Pelan, tanpa target, tanpa ingin cepat selesai. Langkah kedua adalah ngendhakake rasa, menurunkan ketegangan batin. Banyak orang lelah karena terlalu sering menahan emosi, menahan kecewa, menahan marah agar terlihat baik-baik saja. Ilmu Jawa tidak menyuruh kita meluapkan segalanya, tetapi mengajarkan jujur pada rasa sendiri. Mengakui dalam hati, aku capek, tanpa drama, tanpa pembenaran. Anehnya, pengakuan sederhana ini seringkali lebih menyembuhkan daripada ribuan kalimat motivasi. Langkah ketiga adalah sumeleh yang sadar. Bukan menyerah, bukan pasrah tanpa daya, tetapi meletakkan beban yang bukan milik kita. Tidak semua hal harus dikontrol, tidak semua masalah harus dipikirkan hari ini, tidak semua penilaian orang perlu ditanggung. Dalam laku Jawa, ada kesadaran halus. Tugas manusia adalah melakukan bagiannya, bukan menguasai hasilnya. Saat Anda mulai memilah mana yang benar-benar tanggung jawab Anda dan mana yang hanya kebisingan batin, daya hidup perlahan kembali. Dan yang terakhir, ini sering dilupakan. Beri ruang untuk suwung, bukan kosong yang hampa, tetapi kosong yang memberi napas. Matikan suara sebentar,
Jauhkan diri dari arus informasi. Duduk tanpa harus menjadi siapa-siapa. Karena dalam suwung, batin tidak ditarik kemana-mana. Ia pulang. Perubahan tidak datang dalam satu malam. Namun tanda-tandanya jelas. Tidur lebih nyenyak, napas lebih dalam, dan lelah tidak lagi terasa mengancam. Bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena Anda tidak lagi meninggalkan diri sendiri. Pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering dihindari. Kelelahan bukan selalu tanda kelemahan, melainkan tanda panggilan. Dalam laku Jawa, tidak ada rasa yang datang tanpa pesan. Lelah hadir bukan untuk dilawan, bukan untuk ditutupi, tetapi untuk didengarkan. Kita sering mengira hidup ini melelahkan karena terlalu berat. Padahal yang membuat berat seringkali adalah kita terlalu jauh berjalan tanpa singgah, tanpa pulang ke diri sendiri. Kita bergerak cepat, berpikir jauh, menanggung banyak, namun lupa satu hal mendasar, di mana posisi batin kita saat ini. Para leluhur mengajarkan bahwa manusia yang utuh bukan yang selalu kuat, melainkan yang tahu kapan berhenti tanpa merasa kalah. Saat batin manggon, daya hidup tidak lagi bocor. Tenaga tidak lagi habis untuk pertarungan yang tak perlu. Dan hidup, meski tetap penuh tantangan, tidak lagi terasa menguras dari dalam. Jika hari ini Anda sering merasa lelah, padahal tidak kemana-mana, mungkin itu bukan karena kurang istirahat. Mungkin karena terlalu lama meninggalkan pusat diri. Dan kabar baiknya, pulang tidak membutuhkan perjalanan jauh. Ia hanya membutuhkan kesadaran untuk hadir di napas ini, di tubuh ini, di momen ini. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, tanpa perlu dijawab sekarang. Kapan terakhir kali Anda benar-benar hadir dalam hidup Anda sendiri? Jika video ini memberi Anda rasa, pemahaman, atau sekadar teman untuk diam sejenak, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda, atau cukup tuliskan satu kata yang paling mewakili perasaan Anda saat ini. Dan jika Anda merasa perjalanan batin seperti ini perlu dilanjutkan, biarkan algoritma tahu dengan menyukai, berbagi, dan mengikuti kanal ini. Bukan untuk saya, tetapi agar pengetahuan yang pelan, yang sering kalah oleh hiruk-pikuk, tetap menemukan jalannya.